Ya, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang sekali rasanya saya Becky Chandra bisa hadir menemani Anda malam hari ini dalam acara Stetoskop. Dan malam hari ini kebetulan edisi perdana Becky Chandra menemani Anda semuanya di Stetoskop dan saya juga sudah kedatangan bintang tamu. Ya, kita sebut aja bintang tamu meskipun mereka adalah narasumber pemirsa. Ya, di sebelah kanan saya sudah hadir ada Ibu Tafif Dwi Wahyuni Eskep NSMkes. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Dan pemirsa, beliau ini juga datang jauh-jauh dari Politeknik Kesehatan Malang, jurusan keperawatan, untuk memberikan nanti informasi mengenai tema yang akan kita bahas malam hari ini, Bu ya. Dan di sebelah kanannya Ibu Tafi, pemirsa, ada Ibu Fiasril Lundi Eskep NSMkes. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Mas. Baik juga ya, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik, beliau berdua ini nanti akan kita ajak ngobrol panjang pemirsa. Dan malam hari ini topiknya sangat krusial sekali untuk Anda ketahui bersama keluarga di rumah. Kita malam hari ini akan membahas mengenai masalah pencegahan dan perawatan penyakit kanker paru. Nah, Anda di rumah pasti sudah kenal dengan namanya penyakit kanker paru. Karena memang apalagi penyakit kanker itu sendiri pemirsa, sudah banyak sekali saudara-saudara kita di Indonesia, di luar Indonesia yang sudah pernah mengalami atau terjangkit penyakit ini. Bahkan 1 dari 3 orang di dunia ini terjangkit penyakit kanker. Luar biasa. Nanti kita akan lebih spesifik lagi membahas mengenai masalah kanker paru-paru. Baik, saya tidak akan berpanjang lagi pemirsa, langsung saja kita bertanya kepada Ibu Afif dan juga Ibu Fiasril ya mengenai masalah kanker paru-paru. Baik, Ibu Tafif dulu. Kalau kita ngomongin masalah kanker paru-paru, sebenarnya kanker paru-paru itu apa, Bu? Iya. Kanker paru-paru itu adalah atau kanker paru itu adalah pertumbuhan jaringan atau ganas ya yang tumbuh di jaringan paru. Ya. Kemudian bisa juga tumbuh menyebar ke luar jaringan paru. Ya. Baik. Saat ini kanker paru itu pertumbuhannya sangat besar di Amerika pun maupun juga di Eropa. Kematiannya juga sangat tinggi untuk kanker paru sendiri. Ya. Kemudian kanker paru ini kurang biasanya kalau sudah mengidap penyakit kanker paru itu kesempatan hidup itu maksimal 5 tahun. Maksimal cuma 5 tahun. 5 tahun. Baik, baik. Jadi sangat perlu dibutuhkan untuk pencegahan dan perawatan. Baik, baik. Ibu Tafif, kalau kita berbicara mengenai masalah kanker, ada satu istilah lagi yang mungkin kita juga tidak asing pemirsa di rumah juga. Ada istilah yang namanya tumor paru-paru. Nah, sebenarnya ini masih menjadi suatu hal yang mungkin juga pemirsa di rumah juga bertanya-tanya, apa sih bedanya tumor paru-paru dengan kanker paru-paru? Mungkin Ibu Tafif bisa menjelaskan ke pemirsa yang ada di rumah. Ya. Sebelum menjadi kanker paru, itu biasanya juga tumbuhi tumor. Nah, tumor itu ada yang ganas dan ada yang jinak. Baik. Kalau ganas bisa mengarah ke kanker. Kanker. Jadi istilahnya memang pemicu kanker itu sendiri bisa terjadi karena tumor. Semacam itu, Bu ya. Baik, baik, baik. Kalau perkembangan penyakit kanker itu sendiri, Ibu Fiasril, saya berpindah dulu ke Bu Fiasril. Perkembangan penyakit ini sejauh ini seperti apa, Bu? Penyakit kanker paru-paru ini? Jadi saya menggarisbawahi jawaban dari Ibu Tafif tadi ya, bahwa penyakit kanker paru adalah suatu keganasan pada jaringan paru, di mana kanker ini nanti atau penyakit ini bisa menyebar ke seluruh organ tubuh. Baik, baik. Berarti istilahnya memang kalau dewasa ini kita mengenal adanya tumor baik yang mungkin tidak terlalu berbahaya. Saya kurang tahu itu biasanya orang-orang menyebut ada tumor biasa atau tumor baik. Ada satunya tumor ganas. Nah, di antara 2 tumor ini mana yang bisa menyebabkan kanker kalau di paru-paru? Pada dasarnya ke jaringan yang abnormal, yang dikatakan tumor itu adalah jaringan yang abnormal yang tumbuh yang ada di dalam paru, yang ada pada paru ya. Baik. Nah, jaringan itu ada yang ganas dan ada yang jinak.
Ya, yang jinak ini yang disebut dengan tumor, sedangkan yang ganas, sifatnya ganas ini cepat berkembang, cepat membesar, bisa menyebar ke organ di sekitarnya. Yang ini namanya kanker. Kanker. Iya. Baik. Baik, kalau tadi kita kembali lagi ke pertanyaan saya yang awal tadi, sejauh ini bagaimana perkembangan penyakit ini, Bu Tafif? Kalau di Indonesia sendiri, bagaimana fakta mengenai masalah penyakit kanker paru-paru? Berapa banyak yang sudah mengidap dan mungkin berapa juga yang sudah meninggal dunia akibat penyakit ini, Bu? Ya, terima kasih. Menurut data yang saya peroleh, setiap tahun itu lebih dari 1,3 juta penderita kanker, sedangkan angka kematiannya 1,1 juta. 1,1 juta. Baik. Luar biasa sekali, banyak sekali berarti. Iya. Di Amerika itu dari 180.000 kasus, itu yang meninggal setiap tahunnya sekitar 342.000 atau 90%-nya. 90%-nya, wow. Ini memang cukup menyengangkan pemirsa di rumah, karena memang angka-angka semacam ini sedikit membuat kita berpikir ulang mengenai masalah kanker paru-paru ini. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan penyakitnya yang sudah sedemikian luasnya dan sangat membahayakan itu, Ibu, berarti apa saja faktor resiko penyebab terjadinya kanker paru-paru, Ibu Asril? Iya, penyebab kanker paru ini sebagian besar karena asap rokok. Jadi baik dari perokok yang aktif maupun perokok yang pasif. Baik. Berarti kalau kita boleh bilang, sebagian besar penduduk Indonesia ini sangat rentan terjangkit kanker paru-paru karena memang kebanyakan banyak perokok aktif dan pasif juga, Ibu. Ya. Berarti bukan cuma orang dewasa, anak-anak, remaja semuanya bisa saja terkena dampak buruk dari penyakit ini. Iya, betul. Baik. Kalau di dunia saja mungkin pemirsa di rumah sudah tahu Amerika segitu banyaknya, tapi di Indonesia kita belum tahu. Nah, kalau Anda mungkin di rumah memang juga pernah merasakan, atau mungkin juga saudara-saudara Anda sudah pernah terjangkit yang namanya kanker paru-paru ini, Anda patut untuk menyaksikan tayangan kita pada malam hari ini. Baik, kita kembali lagi mengobrolkan masalah kanker paru-paru yang kita bilang ini adalah penyakit berbahaya. Kalau Ibu Tafif tadi bilang kemungkinan hidup kalau sudah terkena kanker ini adalah 5 tahun maksimal. Ini berarti bisa disembuhkan atau tidak, Ibu? Bisa, sebetulnya bisa, cuman sulit kalau sudah terjadi penyebaran atau artinya metastase. Baik. Dari jaringan paru sendiri maupun di luar jaringan paru. Baik. Ya. Oke, berarti masih ada istilahnya kalaupun mau disembuhkan susah gitu, Bu ya? Tergantung sedini mungkin, stadium yang ditemukan sedini mungkin, kemungkinan masih bisa diobati. Baik. Bu Asril, kalau tadi penyebab utama dari kanker paru-paru adalah perokok atau merokok. Nah, seberapa besar sebenarnya pengaruh merokok terhadap perokok aktif dan perokok pasif? Ya, 90% dari penderita kanker paru ini adalah perokok yang aktif. Iya. Ya. Atau mantan dari perokok. Mantan dari perokok. Iya. Baik. Kalau untuk misalkan saya ini adalah perokok, misalkan. Nah, seberapa besar saya terkena resiko untuk terjangkit penyakit kanker paru-paru sendiri? Misalkan saya sehari mungkin habis 1 pak, Bu. Iya. Menurut penelitian ya, dari merokok 1 pak per hari itu bisa meningkatkan resiko kanker paru 10 kali lipat. Bisa juga sampai Jadi, 20%. Merokok 2 pak per hari berarti meningkatkan resiko kanker 25 kali lipat untuk terjangkit kanker paru. Terjangkit kanker itu tadi ya. 25 kali lipat. Iya, kalau untuk 2 pak per hari berarti sehari bisa habis sekitar 24 batang, Bu ya. 24 batang ya. Luar biasa. Jadi misalkan Anda di rumah adalah perokok aktif, Anda menghabiskan sehari 24 batang, berarti Anda mempunyai resiko terjangkit 25 kali lipat. Ya, susah diucapkan pemirsa di rumah. Baik, kita kembali lagi mengenai masalah faktor risiko kanker paru. Kalau saya pernah baca sebuah literatur, itu pernah dikatakan seorang Profesor Faisal
itu mengatakan resiko terkena tumor paru lebih besar jika orang tersebut adalah kaum pria. Dan juga usia di atas 40 tahun dan punya kebiasaan merokok yang lama. Baik, kalau misalkan ini buat merokok yang lama, kalau masih coba-coba, apakah juga mempunyai resiko sebesar 25 kali lipat dan 10 kali lipat, Ibu? Iya, karena asap dari rokok ini kalau masuk ke paru-paru itu akan menyebabkan kerusakan ya pada bagian-bagian paru. Baik. Sehingga kalau meskipun coba-coba yang namanya bahan kimia, bahan karsinogenik yang masuk ke dalam tubuh kita itu merupakan faktor resiko terjadinya kanker. Baik. Sekarang Bu Tafib, kalau tadi kita sudah ngobrol panjang, salah satu faktor utamanya adalah merokok. Ada nggak faktor lain yang menyebabkan adanya kanker paru-paru, Ibu? Faktor yang lain selain merokok, kemungkinan mungkin karena konsumsi, ya, konsumsi kurang beta karotin, ya. Kemudian hidup atau bekerja di perusahaan yang mana ada menimbulkan asap, ya. Kemudian di pabrik-pabrik seperti asbes, itu ya. Makanya perlu perlindungan, ya, K3 untuk pekerja. Kemudian juga peleburan nikel, itu yang dimungkinkan bisa untuk menyebabkan kanker paru. Kanker paru-paru, baik. Tadi Ibu menyebabkan kurangnya beta karotin. Ya. Kalau mungkin sedini mungkin kita banyak-banyak mengonsumsi beta karotin, ini berarti kita sudah mulai mencegah timbulnya kanker paru-paru. Iya. Bu Asril, kalau makanan apa aja yang mengandung beta karotin, Bu? Bisa kita temukan pada kacang-kacangan, misalnya kedelai, kacang hijau, kemudian buah-buahan sebagai antioksidan. Kemudian yang perlu lagi adalah mencegah atau kita mengurangi atau tidak mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang mempunyai sifat karsinogenik. Jadi misalnya makanan yang banyak pengawetnya, pewarna, makanan olahan. Olahan, warna, pengawet. Berarti kalau misalkan kita melihat ada produk tulisannya MSG itu dihindari sedini mungkin begitu, Ibu, ya? Iya, dikurangilah. Sekarang kan banyak mie instan. Iya, baik. Banyak yang instan pokoknya sekarang itu, bukan hanya makanan, Bu. Dan sekarang, kadang Bu, makanan itu cara pengolahannya kadang enggak sesuai dengan standar kesehatan, ya. Baik. Mau dicampuri pewarna apa yang sering kita lihat-lihat di TV itu kan sangat menakutkan. Apalagi kalau dari konsumsi mulai sejak anak-anak, itu kan sudah istilahnya sudah menabung untuk penyakit ini berarti, ya. Baiklah. Ciki. Luar biasa. Baik, pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita akan membahas lagi lebih panjang mengenai masalah tumor, bukan tumor tapi kanker, Ibu, ya. Lebih tepatnya kanker paru-paru. Baik, jangan kemana-mana, masih di Dama TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dama TV dalam acara Stetoskop. Baik, kita kembali lagi berbincang mengenai masalah kanker paru-paru. Ini agak tegang sekali nih. Kayaknya kalau segmen kedua ini sudah membahas mengenai masalah yang lebih lanjut. Stadium yang lebih lanjut, pemirsa. Baik, Ibu, kalau tadi kita sudah membahas penyebab-penyebabnya, kita sudah tahu perokok, kemudian ada zat-zat yang tertentu yang membuat kita bisa terjadi atau terjangkit yang namanya kanker paru-paru. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai masalah gejala penyakit kanker paru. Kita mungkin di rumah pernah mengalami suatu gejala-gejala namun tidak ngerti ini sebenarnya gejala semacam apa. Nah, kalau kanker paru-paru sendiri gejalanya semacam apa? Dari Ibu Hatip dulu. Tafib, ya. Gejala yang paling umum ditemui pada penderita kanker paru itu adalah batuk yang terus-menerus. Baik. Dan cenderung hebat, ya. Kemudian dahaknya berdarah. Jadi menggunakan darahnya berdarah. Kemudian sesak napas, jadi napasnya pendek-pendek, sakit kepala, nyeri. Kadang juga terjadi retak tulang, ya, yang tidak diketahui penyebabnya. Itu berarti retak tulang bagian depan dada sini, Bu? Bisa juga. Baik. Kemudian penurunan nafsu makan, suaranya parau, serak, ya. Kemudian terjadi pembengkakan di wajah maupun di leher. Baik. Penderita merasa kelelahan, ya, tampak kelelahan, dan kemudian berat badannya terus
menurun. Berat badan terus menurun. Iya. Baik. Ini kalau kelelahan itu tadi, kelelahan karena cepat lelah beraktivitas atau mungkin lelah tiba-tiba, Ibu? Ya, karena oksigenasi, maksudnya untuk oksigen di paru itu akan jadi gangguan. Jadi pasiennya untuk melakukan aktivitas itu akan ngongsrong ya, cepat lelah gitu. Baik, baik. Berarti memang tadi yang disebutkan ada kelelahan, terjadi kelelahan, kemudian ada pembengkakan, kemudian patah tulang tiba-tiba, kemudian apalagi tadi, Bu? Suaranya parau, serak, serak, dahaknya berwarna kemerahan campur darah. Dahaknya keluar darah juga. Ada perubahan warna pada dahaknya. Baik, berarti ini Anda di rumah pemirsa juga harus waspada terhadap gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. Apakah Anda perokok? Apakah Anda sudah mengalami beberapa gejala itu? Nah, kalau Anda mengalami beberapa gejala itu mungkin ada indikasi bahwa memang ada kanker yang mungkin menyerang paru-paru Anda. Nah, ini perlu diwaspadai pemirsa. Baik, Ibu, kalau ngomongin paru-paru sehat dan paru-paru nggak sehat yang sudah terkena kanker itu bedanya apa, Bu? Kalau dilihat dari gejalanya itu tadi. Mungkin bisa dilihat di layar ya. Baik. Ini adalah gambar paru-paru yang sehat, yang normal. Jadi saudara bisa melihat ya, ini gambaran masih bersih ya, tidak ada tumbuh jaringan yang warnanya juga masih kemerahan. Mungkin bisa dibedakan nanti dengan jaringan yang sudah terkena kanker. Nah, ini ada 2 lobus, paru kanan dan kiri, bisa dilihat yang di dalam kotaknya itu sudah ada kayak semacam warnanya berbeda, warnanya keputihan itu sudah menunjukkan ada pertumbuhan jaringan kanker. Slide ya, ini sudah terjadi pertumbuhan kanker, ini sudah bisa dilihat. Kalau kita bisa melihat seperti kalau kita memotong parunya sapi, itu kalau sudah jelek ya, ini sudah tidak layak dikonsumsi ya, seperti inilah gambaran paru kalau sudah terkena kanker, hampir seperti itu. Baik, menakutkan sekali kalau melihat gambar itu tadi, Ibu ya. Berarti kalau tadi dilihat ada warna putih dan sebelahnya itu ada warna hitam-hitam, yang putih ini adalah sel kankernya. Iya. Kalau yang hitam itu tadi penyebab adanya karena konsumsi rokok yang terlalu banyak semacam itu, Ibu? Itu kesemuanya adalah sudah menunjukkan ada iskemik jaringan ya. Baik. Jadi jaringannya sudah tidak sehat lagi, tidak bisa berfungsi. Baik. Ya. Baik. Tadi pemirsa sendiri juga sudah bisa membedakan sekarang paru-paru yang sehat mana yang tidak, yang sudah terkena kanker atau tidak. Nah, tapi kita tidak bisa melihat langsung paru-paru kita sendiri kan, Ibu ya? Iya, betul. Nah, kita cuma bisa melihat dari gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, ada gejala batuk berdarah, kemudian tulang tiba-tiba patah, kemudian juga suara serak, kemudian juga pembengkakan di wajah atau di leher, terasa membengkak gitu, Ibu ya, berarti. Nah, sekarang kalau misalnya kita sulit untuk mengidentifikasi gejala-gejala itu, ada nggak metode lain dari ilmu kesehatan, misalkan di scan atau apa untuk melihat adanya kanker paru-paru, Ibu Fiasril? Bisa, jadi benar sekali ya. Kalau kita mengidap misalnya batuk yang lama, lebih dari 2 minggu, terus kemudian suara kita semakin serak, kemudian nggak habis, kita bisa, apakah kita terkena kanker, kita bisa menghubungi dokter. Baik. Ya, dan kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang, misalnya dengan pemeriksaan dahak, kemudian ditunjang lagi kalau misalnya dari dahak belum terlihat, bisa ditunjang dengan pemeriksaan misalnya foto ronsen, ada CT scan paru untuk melihat keadaan paru kita, apakah di situ ada pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Baik, baik. Mungkin juga dengan bronkoskopi, biopsi paru untuk memastikan keganasan bisa dilakukan biopsi, jadi diambil jaringannya sedikit pada paru. Baik, itu tadi caranya untuk mengetahui lebih lanjut untuk menyakitkan kita, kan? Istilahnya untuk menegakkan diagnosa. Mendiagnosa ya, berarti ya. Baik, pemirsa di rumah, jadi kalau sudah merasa memang ada gejala, namun Anda kurang yakin sebenarnya apa yang sedang menggerogoti tubuh Anda bisa melakukan hal-hal yang sudah disebutkan
Ibu Tafib sama Ibu Fiasril tadi, silakan menghubungi dokter, kemudian nanti bisa dilakukan CT scan, pemeriksaan dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa yang ada pada paru-paru Anda itu adalah kanker atau bukan. Baik, Ibu Tafib, kalau tiba-tiba kita mengalami yang namanya kanker paru-paru, itu kalau dilihat dari gejalanya bisa nggak dilihat ini masuk stadium berapa gitu? Kalau mungkin dari batuknya atau mungkin dari kebengkakannya atau semacamnya, bisa nggak diketahui ini saya masuk stadium berapa kira-kira kalau saya terkena kanker gitu? Ya. Untuk menegakkan diagnosa itu memang garapan medis ya. Baik. Tapi untuk menegakkan ini stadium berapa itu hasil dari pemeriksaan. Contohnya dari biopsi, dari scan paru itu bisa. Jadi kalau gejalanya klinisnya ya semakin parah saja. Baik. Jadi pasien tambah loyo, ya, tambah sesak. Ya, seperti itu. Seperti itu. Baik. Kalau misalnya si penderita sendiri itu mengalami beberapa gejala yang sudah kita sebutkan tadi, dan mungkin ada nggak kalau ternyata memang gejala-gejala semacam ini juga tidak mesti kanker paru-paru, bisa jadi Bu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Baik, kita ngomong masalah pencegahan sekarang, karena memang orang bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau kita sudah tahu sebegitu besarnya dampak dari kanker paru-paru, kita cuma bisa bertahan hidup mungkin kalau sudah terkena ini bisa 5 tahun, ini tidak menakut-nakuti pemirsa di rumah, tapi memang memang faktanya semacam itu. Nah, langkah-langkah semacam apa Ibu Tafib dulu untuk mencegah timbulnya penyakit kanker paru-paru itu? Kalau untuk mencegah, mestinya kita harus tahu resiko. Ya, faktor resiko yang utama adalah salah satunya adalah perokok. Baik. Jadi hindari merokok atau berhenti merokok dan terhindar dari asap-asap tadi atau bahan radioaktif yang berisiko tadi. Baik. Ya, kemudian juga bisa dilakukan dengan pencegahan secara primer, ya. Pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier. Itu semacam apa Ibu? Pencegahan secara primer, sekunder, tersier itu bisa dijelaskan lebih spesifiknya ya. Ibu? Pencegahan primer itu menghindari merokok. Baik. Ya. Kemudian sekunder itu adalah mengobati, ya, kalau sudah terkena. Baik. Sedini mungkin. Baik. Ya. Jadi tersier, ya, kemudian melakukan follow up. Follow up. Ya. Berarti pemeriksaan dan pengobatan. Iya. Baik, baik, baik. Sekarang kalau tadi disebutkan memang sejauh kita berbincang adalah merokok sebagai biang keladinya penyakit kanker paru-paru. Nah, kita mengkambing hitamkan merokok nih sekarang pemirsa. Nah, kalau ngomongin masalah merokok, meskipun kita tidak merokok, kita tetap kena asap rokok. Kita tetap terjangkit atau mungkin bisa saja punya resiko terkena kanker paru-paru. Ibu, gimana dong Bu kalau kita tidak merokok tapi kita bisa terkena penyakit kanker paru-paru? Ada nggak cara mencegahnya? Ya, sekarang ini biasanya ada area-area ya yang digunakan untuk perokok biasanya. Baik. Kalau di ini ada area yang khusus merokok sehingga tidak mengganggu tempat umum ya. Tempat-tempat umum ini ya. Iya, iya. Berarti kita memang pintar-pintar saja. Iya. Jangan mendekati orang yang lagi ngerokok intinya gitu ya. Menghindari atau paling tidak menghindari, mengingatkan yang merokok, tolong jangan merokok di tempat umum ya, karena bahayanya seperti itu. Baik, tidak baik. hanya perokoknya tetapi yang hirup ya sekitarnya, orang di sekitarnya juga bisa terkena. Apalagi anak-anak kasihan. Baik, Ibu, ada satu fakta yang saya pernah dengar juga. Ini teman saya pernah mengalami yang namanya paru-paru basah. Ini kan dia kebiasaan bangun pagi, jalan-jalan, menghirup udara pagi yang terlalu lembab, akhirnya dia terkena paru-paru basah. Nah, apakah seperti menghisap kelembapan yang terlalu mengandung banyak air, kemudian kebiasaan-kebiasaan bangun pagi yang biasanya jalan-jalan semacam itu juga bisa mempengaruhi munculnya kanker paru-paru, Ibu? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Tapi kalau polusi udara? Polusi udara. Nah, polusi Asap-asap udara ya. Kadang mungkin dari pemirsa Dama TV sendiri di rumah adalah yang biasanya travel ke sana ke sini terkena asap sana sini. Nah, ini kan berarti sangat berbahaya juga selain cuma menghisap rokok.
Baik, Bu, tapi kita tahan dulu sebentar. Nanti kita akan berbicara mengenai masalah ini panjang, dan pemirsa jangan kemana-mana. Kita nanti akan berbincang panjang mengenai masalah penyebabnya dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, masih di Dhamma TV. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Stetoskop, dan masih bersama saya juga Becky Chandra, dan juga masih ada Bu Tafif Dwi Wahyuni, Eskep NS Mkes, dan juga Ibu Fiasril Lundi, Eskep NS Mkes. Baik, pemirsa, tadi terakhir di segmen kedua kita membahas adanya resiko bagi orang-orang yang sering bepergian, kemudian di pinggir jalan terkena asap mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti ada indikasi mereka juga berpotensi terkena kanker paru-paru. Nah, langkah apa, Bu, kalau misalkan kita memang orangnya mobile, sopir di mana-mana, harus ke sana ke sini, tapi harus terkena resiko asap di mana-mana yang mungkin bisa menyebabkan kanker paru-paru. Langkah apa, Bu Tafid? Ya, terima kasih. Ya, sebaiknya kalau sering berhubungan dengan ya asap kendaraan, ya kemudian di jalan gunakan, kalau pakai kendaraan bermotor pakailah masker. Baik. Ya, kemudian hindari di belakang kendaraan yang itulah asapnya itu mengepul ya. Warnanya hitam. Warna hitam. Baik. Tidak bagus. Baik. Juga untuk paru-paru, meskipun tidak bisa berdampak pada kanker, tapi untuk paru-paru sendiri juga tidak bagus. Juga tidak bagus. Karbon monoksida ya itu. Baik. Ya. Baik. Memang kalau fenomena dewasa ini, pemirsa, mobil-mobil tahun 90-an atau mungkin lebih tua gitu masih asapnya luar biasa, Ibu ya. Harusnya dibatasi ya. Dibatasi. Ya. Iya. Kita knalpotnya bocor itu. Iya, knalpotnya bocor itu nanti bisa meledak juga, Ibu, ujung-ujungnya. Baik, Ibu. Kita ngobrol mengenai masalah sekarang cara mencegah yang paling efektif. Ini untuk umum saja. Bagaimana, Ibu Fiasril? Ya, utamanya kita berhenti merokok. Iya. Kemudian kita harus juga bisa melakukan pola yang hidup sehat ya. Baik. Olahraga, kemudian kita mengonsumsi buah, sayur, mayur, di mana buah dan sayuran ini banyak antioksidan ya, untuk mencegah penyakit kanker. Baik, baik. Kemudian menghindari makanan yang banyak mengandung pengawet, pewarna, kemudian golongan kayak potato chip ya, kayak ciki-ciki seperti itu bisa sebagai pencetus atau sebagai faktor resiko terjadinya penyakit kanker. Ya, secara umum juga mungkin bisa terjadi bukan hanya kanker paru-paru kalau kita tidak hidup sehat, kemudian tidak olahraga teratur, makanan yang tidak sehat juga. Pemicunya, iya Ibu, hindari stres. Olahraga teratur. Baik. Ini ya, mengembangkan paru supaya bisa maksimal. Tapi biasanya, Bu, orang kalau stres itu malah merokok, Bu. Nah ini. Makanya pemirsa tidak boleh stres dan tidak boleh merokok ya. Kalau stres makan aja. Makan ini ya, makan buah, sayur. Baik. Nah, sekarang ini masalah pencegahan sudah selesai, sudah kita bahas semacam itu tadi, harus sehat, kemudian makanan harus yang sehat juga, pola hidup teratur dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau bagi pemirsa atau mungkin yang sudah terjangkit itu perawatannya semacam apa, Ibu? Bagaimana metodenya pertama kali, mungkin apakah kita harus ke dokter atau kita harus ke rumah sakit atau semacam apa, Ibu, kalau kita sudah mengerti kalau ini wah kanker paru-paru? Ya, Bu Fasril dulu. Ya. Jadi kalau kita sudah mengeluh batuk yang lama, kemudian suara kita juga semakin lama semakin parau dan hilang ya, batuk nggak sembuh-sembuh, kemudian dahak kita juga warnanya berubah. Baik. Mungkin juga disertai darah, kita juga harus pergi ke dokter untuk menegakkan diagnosa kanker paru. Jadi kita nggak bisa menegakkan sendiri ya. Jadi kalau sudah ada gejala seperti itu lebih bagus dan seyogyanya kita berkonsultasi ke dokter sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga bisa menegakkan penyakit, apakah itu kanker paru atau penyakit paru, infeksi paru lainnya. Baik. Nah, kalau kita sudah terkena kanker, itu biasanya bisa dilakukan dengan pembedahan, ya diangkat jaringan yang abnormal tadi, bisa juga di kemoterapi. Baik. Kemudian dilakukan ini ya, radioterapi juga bisa. Jadi melihat stadium kankernya. Baik. Gitu. Kalau
ngomong masalah stadium kanker itu sendiri, ini kan sudah bagi para penderita yang sudah terjangkit. Kira-kira harapan untuk bisa sembuh itu pada stadium tingkat berapa, Ibu Tafif? Ya, semakin sedini mungkin ya. Begitu ada tanda-tanda, segera lakukan pemeriksaan. Baik. Ya, segera diketahui ini masuk stadium berapa. Baik. Semakin kecil stadiumnya, itu semakin awal mudah dideteksi biasanya dilakukan pengobatannya juga baik. semakin. Baik. Kalau dari peran perawat sendiri untuk merawat penyakit ini seperti apa, Ibu Tafib? Iya, kita sebagai perawat itu kan fungsinya juga sebagai caregiver ya, memberikan perawatan. Nah, di dalam memberikan perawatan juga kita melakukan edukasi kepada masyarakat, pada penderita. Jadi peran kita adalah mulai promotif sampai rehabilitatif, yaitu memberikan dukungan pada pasien tentang prosedur diagnostik. Jadi pasien itu tidak takut menghadapi pemeriksaan. Baik. Ya. Kemudian mengenali kebutuhan psikososial pasien. Jadi kalau pasien dengan kondisi sudah tahu didiagnosa kanker paru, itu biasanya pasien tuh menderita depresi. Ya, kita berusaha meningkatkan ya supaya pasien itu bisa menghadapi penyakitnya ya. Kemudian kita bisa mendorong bersama juga dengan keluarga. Ada dukungan atau support ya. Kemudian juga membantu pasien untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Baik. Iya. Baik. Apalagi efek dari biasanya kemoterapi ya, pemberian obat anti kanker ini biasanya pasiennya ini mengeluh mual, muntah, rambutnya rontok. Nah. Baik, iya memang kalau kita melihat di televisi mungkin dan beberapa film, pemirsa di rumah pasti juga lihat kalau penderita kanker tuh biasanya identik dengan botak, Bu ya, rambutnya rontok, kemudian sering muntah-muntah. Ini berarti efek dari kemoterapi itu. Iya, Baik. Kalau paru-parunya yang terkena kanker, apakah sama kemoterapinya dengan penyakit kanker yang lain? Secara teknik sama, Bu ya? Tentunya berbeda. Iya. Baik. Jadi kemoterapi ini diindikasikan untuk kanker apa? Untuk kanker apa? Jadi, itu kan itu dokter yang menentukan. Ya. Baik, itu kalau dari sisi perawat. Kalau dari keluarga sendiri, misalkan perawatan di rumah buat orang yang terkena kanker paru-paru itu semacam apa? Apakah harus melakukan ini itu di rumah, semacam apa, Ibu? Ibu Fiasri dulu. Ya, kalau misalnya pasiennya itu kadang-kadang kan mual muntah tadi, kita nggak bisa menuntut pasien tersebut harus makan banyak. Baik. Ya. Meskipun mual muntah, kita bisa anjurkan pasien itu makan sedikit-sedikit, jadi porsinya kecil-kecil tapi sering. Misalnya nanti jam 7 oke makan nggak habis, tapi tetap ada masukan ya, yang tinggi kalori, tinggi protein. Iya. Baik. Bisa didapatkan dari makanan yang ini ya, bisa kacang hijau, kemudian keju, kemudian susu. Nah, susu ini sebaiknya kita pilih susu yang dari kedelai, karena kalau susu sapi ini ada penelitian yang menyebutkan bahwa kalau dari produk-produk olahan seperti susu sapi ini bisa meningkatkan lendir pada paru. Jadi kita back to nature supaya ya. tidak tambah sesak ya. Baik. Kalau beberapa penderita kanker itu biasanya mereka ada yang orang aktif. Artinya bahwa mereka suka untuk melakukan pekerjaan yang mereka senangi. Mereka tidak mau di-stop karena penyakitnya. Nah, kira-kira kalau mungkin ada penderita kanker paru-paru tapi dia ingin beraktivitas, masih bolehkah dia beraktivitas sesuai dengan yang dia inginkan, atau mungkin ada batasan tertentu, Ibu Tafib? Saya kira penderita itu boleh, asalkan tidak berlebihan. Maksudnya dia dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya. Baik. Ya. Selain melakukan aktivitas, dia juga harus diingatkan, harus melakukan follow up, ya, cek, ya, pemeriksaan. Kemudian dia harus mengkonsumsi obat-obat yang harus dikonsumsi yang sudah diberikan oleh dokter. Baik. Terus kita juga harus mengingatkan makanannya.
jangan terlambat. Kemudian juga dia harus juga istirahat. Karena untuk pertumbuhan jaringan baru supaya pasien bisa tetap sehat itu juga butuh istirahat. Jadi kalau diforsir kerja terus itu juga nanti memperlambat tambah kondisinya tambah drop berarti ya. Baik. Memang menakutkan sekali kalau kita mendengar penjelasan dari tadi, dari mulai penyakit ini mungkin harus kita menjalani berbagai macam perawatan yang mungkin akan mengganggu aktivitas kita, dan kemudian tentunya kita harus mengeluarkan beberapa rupiah untuk membayar perawatan itu. Nah, makanya buat pemirsa di rumah, sedini mungkin lah kita menghindari yang namanya kanker paru-paru karena sangat berbahaya sekali. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai masalah kanker paru-paru di segmen keempat. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, masih di Dharma TV. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama saya Beki Chandra dalam acara Stetoskop. Baik, tadi kita sudah membahas cara pencegahan, cara perawatan, dan juga mungkin beberapa hal yang harus dilakukan bagi keluarga apabila ada saudaranya atau mungkin beberapa dari orang di sekitar itu mengalami yang namanya penyakit kanker paru-paru. Baik, tadi disebutkan sama Bu Fiasra sama Bu Tafib kalau prinsip pencegahannya harus berhenti merokok. Ini saya ulang lagi Bu ya, yang dari awal tadi ya, harus berhenti merokok, pola hidup sehat seperti makan makanan yang mengandung beta karotin, vitamin A dan lain sebagainya. Kemudian menjauhi faktor-faktor yang bisa menyebabkan misalnya seperti asap-asap atau mungkin beberapa hal yang bisa menyebabkan paru-paru kita ini mengalami cedera. Ada juga harus makan makanan yang bergizi dan juga olahraga yang teratur. Baik, sekarang kondisinya apabila ada keluarga kita atau mungkin beberapa orang yang kita cintai itu sudah terkena yang namanya kanker paru-paru. Nah, peran keluarga dalam hal ini semacam apa, Bu Tafib sama Bu Fiasril? Iya, peran keluarga sangat penting ya. Dimana pasien itu kalau sudah terdiagnosis kanker paru, itu cenderung mengalami depresi. Baik. Jadi ada kegalauan di hatinya ya. Jadi keluarga harus memberikan support, itu yang utama. Support supaya pasien itu bisa bangkit menghadapi penyakitnya, dan kemudian bersama-sama juga membimbing untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Kemudian juga menyediakan makanan yang dibutuhkan oleh penderita supaya dia bisa daya tahan tubuhnya bisa meningkat. Nah, kemudian juga menemani penderita secara psikososial. Kemudian juga mendekatkan diri kepada spiritual. Baik. Ya, supaya ada bangkitan, supaya dia niat untuk sembuh. Baik. Bu, sebenarnya kalau dari sisi finansial sebenarnya mahal nggak sih buat untuk pengobatan kanker paru-paru itu sendiri? Ya, otomatis banyak sekali ya. Sekarang obat-obatan kemoterapi ini harganya juga ratusan ribu. Jadi nggak hanya finansial, tapi juga keluarga juga ikut sakit di sini. Ya. Baik. Memang sebenarnya kalau dari penjelasan Ibu tadi ada beberapa pilihan untuk pengobatan kan, ada kemoterapi, ada teknik pengangkatan atau operasi, dan saya juga pernah membaca ada teknik menggunakan sinar X untuk membunuh sel kanker. Nah, kalau misalkan pemirsa di rumah dihadapkan dengan beberapa pilihan pengobatan ini, yang mana yang paling baik untuk penderita kanker, Bu? Kalau yang nomor satu itu nggak ada ya. Jadi kita dari pilihan-pilihan tadi ini kita sesuaikan juga dengan kondisi pasien, stadium kankernya. Jadi apakah itu perlu pembedahan atau tidak. Kalau misalnya sudah stadium lanjut, sudah menyebar, sudah stadium 3-4, mungkin untuk diangkat semuanya kan nggak mungkin, nggak bisa bernafas juga ya. Jadi mungkin ada beberapa pilihan, misalnya tadi di kemoterapi diberikan sinar ya, di sinar itu dengan manfaat ya, diharapkan dapat memperkecil tumornya atau kankernya, kemudian mencegah penyebaran ke organ-organ di sekitarnya. Baik. Kalau misalnya nih Bu, ini kalau pemirsa Dharma TV ini kan beraneka ragam nih ya. Kalau mungkin ada yang tidak mampu atau kurang mampu untuk melakukan pengobatan
untuk penderita kanker paru-paru, bisa nggak sih perawatan dilakukan di rumah sendiri tanpa harus berobat kemoterapi, pengangkatan dan lain sebagainya, Bu Takfif? Ini pertanyaan yang lumayan kontroversial, Bu, ini dan sensitif. Nah, dari teorinya mengatakan kalau penyakit ini sulit diobati, ya tentunya harus ada obatnya, ya. Nah, untuk kalau di rumah, perawatan di rumah itu apabila karena apa? Misalnya dapat kemoterapi, itu beberapa saat saja di rumah sakit, misalkan 3 hari, selanjutnya bisa dilakukan perawatan di rumah. Baik. Nah, kalau misalkan penderita tidak mampu, nah sekarang kan ada program Jamkesmas, ya, itu kan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat layanan kesehatan. Iya. Baik, berarti ada Jamkesmas ya, yang bisa dimanfaatkan untuk para masyarakat yang kurang mampu, Ibu, ya, untuk berobat semacam ini, kemoterapi dan lain sebagainya juga dilayani, Bu, ya, berarti ya? Insya Allah dilayani. Insya Allah dilayani. Baik. Ada berbagai macam pilihan berarti pemirsa. Jadi Anda tinggal pilih, dan tentunya support dari keluarga juga di rumah itu sangat penting untuk membangkitkan semangat penderita untuk terus bisa maju melawan kanker itu. Bisa fight. Itu yang paling penting juga, Bu, ya, berarti. Kalau tanpa semangat biasanya ya udah down, tidak mau makan, baik, ya, stres, tambah parah, Ibu. Baik, Ibu. Ada nggak tips-tips untuk pemirsa di rumah yang mungkin juga ada saudaranya atau mungkin beberapa orang terkasih yang mengalami penyakit kanker paru-paru? Tips-tips untuk perawatannya di rumah? Ya. Tipsnya itu sebelum terkena, hindari dulu, ya, pencegahan dulu supaya tidak terkena, itu yang terpenting, ya. Hindari merokok, ya, baik dirinya sendiri juga keluarga sekitarnya, ya. Kemudian makan makanan yang bergizi, paling tidak seimbang, ya. Hindari juga terpapar dari zat-zat yang menyebabkan karsinogen tadi, ya. Ya, gunakan masker bila perlu, ya. Kemudian hindari asap-asap yang lain, atau kalau bagi pekerja, ya, yang memang di kalangan seperti itu, ya, dia harus tetap menggunakan proteksi diri atau masker. Kemudian juga melakukan check up. Ya, takutnya dia belum merasakan gejala tapi sudah ada. Nah, itu kan takut sekali. Takut sekali, menakutkan ini. Bu Fiasril, kalau di rumah biasanya kita punya beberapa benda-benda yang mungkin kita nggak ngerti itu ada kimia apa aja yang di benda-benda itu yang mungkin bisa menyebabkan kanker paru-paru. Biasanya apa aja yang di rumah yang biasanya kita harus waspada, Bu, untuk pemirsa di rumah juga? Kadang kan ada cat yang baunya terlalu menyengat, kemudian ada pewangi, ruangannya menyengat. Mungkin ada yang harus dihindari semacam-macam itu di rumah. Ya, biasanya ini ya, bau-bau seperti cat, lem itu sebaiknya juga dihindari. Atau kadang-kadang anak-anak ini senang sekali ya menghirup bau lem, kayak misalnya balon yang kemudian ditiup, itu kan ada bau-bau seperti lem, seperti cat, itu kalau bisa dihindari. Kemudian yang penting lagi, kita harus menjaga makanan yang kita konsumsi, ya. Sebaiknya yang kaya vitamin, terutama vitamin E, kemudian yang kayak beta karoten, ya, yang mengandung antioksidan juga, misalnya pada buah-buahan dan sayur, sayur wortel, ya, buah jeruk itu antioksidannya sangat tinggi. Juga kalau bisa teh hijau, ya. Teh hijau itu sebagai antioksidan. Baik. Saya pernah mendengar kalau bahan rumah seperti cat dan asbes itu juga berbahaya, Bu, bisa menyebabkan kanker. Apa betul semacam itu, Bu Fiasril? Ya, asbes itu juga sebagai faktor risiko pencetusnya kanker, ya. Mungkin dari debu yang disebabkannya, kemudian dari partikel-partikel yang kecil-kecil itu bisa menyebabkan sebagai faktor risiko untuk terjadinya kanker paru. Karena tidak tampak kan, ya, nyampur dengan debu di sekitarnya, lalu kita hirup lama-lama kita bisa juga terkena itu tadi. Luar biasa. Memang kalau di rumah biasanya kita punya beberapa benda-benda yang semacam itu, yang kemudian kita nggak ngerti apakah itu punya dampak negatif buat paru-paru kita atau tidak. Mungkin informasi tadi bisa memberikan gambaran Anda, pemirsa di rumah, ya. Atau Ibu? ini, kalau
itu circle ya, memotong serbuk kayu. Oh iya. Tekel itu loh. Baik, ya. baik. Itu kan kalau bisa digunakan masker. Masker. Karena keramiknya itu Bu ya. Bertegangan ininya, debunya. Baik. Jadi selalu waspada apa aja yang ada di rumah tentu intinya. Baik, Ibu. Mungkin sebelum kita berpisah ini pemirsa juga mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan penyakit kanker paru-paru dari Bu Tafib dulu. Ya, terima kasih untuk pemirsa. Kita harapkan supaya tetap hidup sehat, ya. Hindari kebiasaan merokok. Kalau bisa sudah berhenti merokok dari sekarang, ya. Karena sayangi diri Anda, paru-paru Anda juga sayangi paru-paru orang yang Anda sayangi di sekitar Anda. Baik. Itu yang terpenting. Baik. Bu Fiasril. Bagi keluarga yang sudah menderita penyakit kanker paru, kita harus juga bisa memberikan support pada penderita dengan cara selalu menemani penderita, kemudian memenuhi kebutuhannya ya, menyediakan makanan yang bergizi, kemudian kita menemani penderita melakukan pengobatan, kita dukung ya, kita beri dukungan baik secara psikososial maupun spiritual sehingga pasien atau keluarga kita juga bisa hidup secara kualitas. Baik. Terima kasih Ibu atas informasinya buat pemirsa. Tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi pemirsa di rumah mengetahui pentingnya menjaga kesehatan dan pentingnya merawat diri agar terhindar dari yang namanya kanker paru-paru. Baik, terima kasih Bu Tafib dan juga Bu Fiasril sudah hadir di studio Dama TV malam hari ini. Nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi. Semoga bisa lebih panjang lagi nanti kita ngobrolnya di kesempatan yang lain Bu ya. Baik, pemirsa di rumah, terima kasih Anda juga sudah bersama kami selama 1 jam di Stetoskop. Selalu simak Stetoskop setiap hari Rabu pukul 7 di minggu kedua dan minggu keempat. Baik, akhir kata saya Becky Chandra, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.